Selamat siang teman-teman semuanya. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Jadi supaya kelihatan lebih dekat gitu ya. Jadi perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan juga, sebenarnya nama saya Tatang Tarena. Saya admission eksekutif di PPM School of Management. Nah, sore hari ini atau siang hari ini juga saya ditemani oleh Mbak Vera ya, di admission eksekutif juga, dan juga ada Mas Syarif ya di administrator. Jadi senang banget gitu ya. Akhirnya ini mungkin tahun keberapa ya kalau misalnya untuk di Loyola ini, karena kami setiap tahun gitu ya ketemu walaupun secara virtual dengan teman-teman dan kakak tingkat kalian gitu ya. Nah, sebelum saya memulai pemaparan tentang PPM School of Management, nah ada video dulu yang akan ditayangkan oleh Mas Syarif. Silakan Mas. Seperti apa? Tak ada yang tahu pasti. Yang pasti adalah kita sendiri yang memilih posisi, sebagai penonton atau pemain utama. PPM School of Management senantiasa membentuk para pemain utama. Pemain yang tidak hanya hadir, tapi juga bermakna. Pemain yang tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga lingkungan sekitarnya. Sebagai sekolah manajemen tertua di Indonesia, kami percaya bahwa hard skills adalah hal penting. Namun, soft skills juga tak kalah penting. Karena itulah keluarga besar kami diisi oleh para pemimpi, pembelajar, dan pembaharu yang tak ragu untuk terus melangkah maju. Yang tak pernah berhenti belajar untuk membuat hidup lebih bermakna. Untuk Republik ini, kami terus berupaya membangun sumber daya manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan mengabdi pada masyarakat. PPM School of Management, karena hidup tidaklah sekadar hadir. Perkenalkan, nama saya Diki Toretino Sution. Saya angkatan SMB 8 reguler PPM School of Management di tahun 2012. Saat ini saya bekerja di PT Citylink Indonesia sebagai Group Sales Passengers. Yang pertama, saya sangat senang bisa kuliah di PPM School of Management karena banyak soft skill yang bisa saya tingkatkan selama saya berkuliah di sana. Karena di dunia pekerjaan gak hanya hard skill, tapi soft skill juga sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Dari mata kuliah yang sangat berkesan selama saya kuliah di PPM School of Management, yang pertama itu entrepreneur. Di entrepreneur saya mendapatkan tugas untuk membangun sebuah produk dan gimana cara kita memasarkannya. Di situ saya banyak pengalaman yang luar biasa. Dan selanjutnya juga mata kuliah team development. Dan yang ketiga itu ada community development. Jadi kita harus membantu di lingkungan kita mengembangkan bisnis-bisnis kreatif dan inovatif. Dan kita membantu yang ada di lingkungan kita untuk dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat dijual dan diterima di masyarakat. Itu pengalaman yang luar biasa di PPM School of Management. Saya merupakan seorang pribadi yang suka mengemukakan pendapat di muka umum. Saya juga suka hal-hal baru. Jadi pengalaman saya selama saya di PPM School of Management, saya beserta teman-teman saya, seangkatan saya, kami menciptakan sebuah organisasi yang bernama Jakarta International Economic Society. Nah, kita biasa menyebutnya dengan singkatan JIS. JIS ini sebuah organisasi yang kita dirikan itu sekitar tahun 2013 atau 2014 yang lalu. Itu pertama kita buatkan organisasi ini agar dapat menyalurkan semua ide-ide, semua aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi PPM School of Management. Oke, terima kasih Mas Syarif. Saya izin share screen. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi PPM School of Management gitu ya. Saya juga sebenarnya ingin memperkenalkan gitu ya PPM School of Management, atau mungkin kalau di korporat ya kami terkenalnya PPM Management nih, yang logonya di bawah ya, di pojok kiri bawah itu ada PPM Management. Jadi memang PPM Management ini bukan hanya sekolah gitu ya. Kami adalah konsultan di bidang manajemen, lalu kami adalah
institusi gitu ya yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk melakukan fit and proper test. Fit and proper test itu apa sih Kak gitu ya? Fit and proper test adalah uji kelayakan ya untuk calon direksi BUMN gitu teman-teman ya, bahkan seperti OJK, Peruri gitu ya, atau BI gitu ya, Pelindo 1234 atau Angkasa Pura 12 itu memang sudah bermitra dengan PPM School of Management di bidang konsultasi manajemen gitu ya. Nah, PPM School of Management atau nama resminya adalah Sekolah Tinggi Manajemen PPM gitu ya. Ini adanya di Jakarta Pusat, teman-teman. Kami adanya di tengah kota Jakarta Pusat ya. Kalau dari Monas itu hanya sekitar 500 meteran gitu ya. Hanya satu-satunya kampus yang punya akses di Jakarta Pusat atau di pusat kota, ibu kota Jakarta itu hanya PPM School. Nah, kita kembali ke sejarah ya. Kenapa sih harus bahas sejarah Kak gitu ya? Segala sesuatunya pasti ada latar belakang gitu ya teman-teman ya. Teman-teman juga lahir pasti ada latar belakangnya gitu. Teman-teman milih sekolah di Loyola juga ada latar belakangnya kenapa biar di Loyola gitu ya. Nah ini sama juga dengan PPM School of Management, ada sejarah di belakangnya. Jadi pada tahun 1966 Indonesia itu pasca kemerdekaan sudah mulai bangkit gitu ya secara ekonomi. Nah tapi saat itu juga ada seorang tokoh yaitu namanya Pak A.M. Kadarman melihat gitu bahwa yang menggerakkan ekonomi di Indonesia ini bukan asli orang Indonesia, teman-teman, tapi orang-orang yang memang bukan warga negara Indonesia. Nah, di tengah kekhawatiran itu, Pak M. Kadarman mempunyai gagasan untuk mendirikan sekolah bisnis semacam Harvard Business School di Indonesia, gitu ya. Akhirnya Pak M. Kadarman ini berkolaborasi dengan beberapa tokoh di Indonesia, maka berdirilah pada tanggal 3 Juli 1967 Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen yang kita kenal sampai saat ini PPM Management ya. Jadi sudah dari 1967 55 tahun yang lalu sudah banyak ya mahasiswanya juga yang sudah sukses juga, sudah mempunyai sejarah panjang, bahkan direktur pertamanya itu adalah Pak TB Simatupang ya. Kalau teman-teman kenal itu adalah pahlawan nasional dan juga sekarang jadi nama jalan terpanjang di Jakarta gitu ya. Dosen bahasa Inggrisnya pertama kali adalah ibundanya Obama teman-teman ya. Jadi memang PPM sudah sangat lama gitu ya. Nah PPM sudah sejak 1967 itu sudah berada di Menteng Raya nomor 9 sampai dengan 19. Ini tepatnya di sebelah Tugu Tani ya teman-teman di Jakarta Pusat. Nah ini profil singkat kami, jadi kami adalah sekolah tinggi manajemen pertama di Indonesia ya, karena pada Juli 1967 itu belum ada sekolah tinggi manajemen di Indonesia teman-teman ya. Dan ini juga mungkin perlu menjadi perhatian untuk teman-teman gitu ya. Kadang ada yang membandingkan universitas dengan sekolah tinggi gitu ya. Itu bedanya bukan di kualitasnya ya teman-teman, tapi hanya beda di jenisnya saja. Kalau universitas itu banyak prodi, kalau sekolah tinggi itu hanya fokus di satu prodi gitu ya, atau fokus di satu bidang. Jadi memang nggak bisa dibandingkan gitu ya. Jadi nggak apple to apple teman-teman ya. Lalu PPM School juga merupakan unit bisnis strategis ya dari PPM Management tadi dan sudah memiliki lebih dari 5.000 lulusan. Nah, dan PPM ini tidak hanya mengembangkan hard skill, tapi juga soft skill. Tadi juga Kak Dwiki, itu manajer, sales area manajernya di Citilink, udah cerita gitu ya, soft skill tuh ngapain aja gitu ya. Nah, ini programnya. Jadi program S1-nya ada program Sarjana Manajemen Bisnis dan juga Akuntansi Bisnis. Sarjana Manajemen Bisnis ini sudah masuk angkatan ke-18, Akuntansi Bisnis ini sudah masuk angkatan ke-13. Nah, program S2-nya ini MM, gelarnya hanya dibagi ke 3 kelas berdasarkan pengalaman kerja dan juga usia gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kakak gitu ya baru lulus S1 bisa masuk di MM PPM yaitu di MM Wijawiyata Manajemen. Itu ya. Ini dulu kelasnya Pak Hairul Tanjung di sini ya. Terus ada MM Eksekutif Muda ini untuk yang usia di bawah 31 tahun. Ini pas karyawan juga. Lalu MM Eksekutif ini harus di atas 31 tahun dan punya pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial. Jadi biasanya isinya para calon direksi, teman-teman, untuk yang kelas sebelah kanan. Nah, tentunya kalau teman-teman pilih kampus, nah, selain nama, selain brand gitu ya, terus ada kualitas, ada juga biaya, akreditasi menjadi sangat penting ya, teman-teman ya, karena kalau misalnya teman-teman nanti akan melanjutkan ke S2 setelah S1, akreditasi ini akan jadi dipertanyakan juga. Teman-teman misalnya mau ngelamar di BUMN gitu ya,
ini juga akan jadi pertanyaan akreditasi gitu ya, atau teman-teman mau lanjutin sekolah di luar negeri, ini juga jadi pertanyaan akreditasi gitu ya. Makanya PPM School of Management saat ini terakreditasi ABES. Apa tuh ABES? ABES 21 tuh badan akreditasi yang mengakreditasi bisnis school di Asia Pasifik, dan PPM School punya akreditasi internasional ini. Lalu gimana secara nasionalnya PPM School of Management terakreditasi unggul, teman-teman. Jadi kalau misalnya akreditasi itu ada baik sekali dan unggul gitu ya. Makanya PPM School of Management ini sudah unggul akreditasinya. Nah, di Indonesia ini menurut data ini ada 4.500 kampus di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman-teman. Nah, tapi hanya 24 kampus yang punya akreditasi unggul ya. Jadi memang sangat kecil sekali jumlahnya gitu ya. Dan PPM School of Management punya akreditasi ini. Lalu tahun 2019 kami juga mendapatkan penghargaan sebagai sekolah tinggi terbaik ya dalam bidang penjaminan mutu internal. Jadi kalau untuk masalah mutu dan kualitas gitu, ini PPM bisa lah dibanggakan gitu ya, karena ini PPM mendapatkan penghargaan ini dari Kemenristek Dikti ya, kementerian yang waktu itu membawahi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, PPM School of Management juga merupakan member ya dari beberapa organisasi yang mitra strategis ini biasanya untuk memudahkan para alumninya nanti mendapatkan sertifikasi di bidang profesinya masing-masing. Ini partner universitas, jadi ada yang di dalam dan luar negeri. Kalau yang di luar negeri nanti kaitannya dengan program internasional. Kalau yang di dalam negeri kaitannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Apa itu? Pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian terhadap masyarakat. Jadi kami juga berpartner ya dengan universitas di dalam negeri. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sekarang ada kurikulum merdeka ya gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa nanti mengikuti kurikulum itu. Nah, partner korporasi. Nah, kenapa sih Kak kok kampus harus ada partner korporasi ya? Nah, kami ini adalah sekolah bisnis teman-teman ya. Jadi nanti di semester 6, di semester 7 tepatnya teman-teman akan magang gitu ya kalau misalnya ambil program di kami. Nah, perusahaan-perusahaan ini adalah tempat-tempat di mana kami menempatkan magang para mahasiswa kami. Kami nggak mau magang itu cuma asal-asalan gitu ya, cuman kayak input data gitu ya, fotokopi gitu ya. Magangnya pengennya kalau misalnya kamu sekalian gitu ya ambil manajemen SDM ya, kami maunya kalian magangnya di tempat SDM ya, misalnya mendesain pelatihan, melakukan payroll dan lain-lain gitu ya. Nah, kita masuk ke program yang pertama, yaitu program Sarjana Manajemen Bisnis Reguler. Nah, program ini tadi sudah saya sebutkan sudah berjalan 18 tahun ya, dan nanti ini dibukanya mulai kelasnya di September 2023 ya, jadi masih 1 tahun ke depan gitu ya. Nah, ini mungkin yang penting nih, kalau misalnya teman-teman pilih Sarjana Manajemen Bisnis, kira-kira mau jadi apa sih Kak kalau misalnya udah lulus gitu ya. Nah, pilihan karir yang pertama teman-teman menjadi eksekutif di perusahaan. Nah, eksekutif perusahaan apa sih gitu ya, mungkin teman-teman juga belum familiar. Kalau teman-teman familiar sama manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer SDM, atau manajer operasional, nah itu adalah salah satu arah karir dari teman-teman nanti kalau memilih program Sarjana Manajemen Bisnis Reguler. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman, kira-kira perusahaan, ada nggak sih perusahaan gitu ya yang kalian tahu, misalnya nggak ada pemasarannya, atau nggak ada keuangannya, nggak ada operasionalnya, nggak ada SDM-nya gitu ya? Ada nggak? Pasti nggak ada ya teman-teman, karena memang ilmu manajemen itu di keempat bidang itu dibutuhkan di semua bidang pekerjaan gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman bisa menjadi entrepreneur, karena di PPM School of Management nanti akan diajarkan nih gimana caranya bikin bisnis dari nol gitu ya, dari belum jadi sampai dengan bisa jalan gitu. Apa sih Kak treatmentnya? Nah, nanti di semester 5 teman-teman akan dibimbing gitu ya untuk melakukan riset pemasaran, untuk buat produk, untuk nanti cari dananya dari mana gitu ya untuk bikin bisnis. Terus bisnisnya bisa survive atau enggak gitu ya. Nah, nanti semester 6 teman-teman akan menjalankan bisnisnya secara real, dan itu dijalankan selama 4 bulan dan dievaluasi oleh expert di bidang entrepreneur. Gitu ya. Nah, tugas akhirnya juga di PPM ada 2 pilihan, jadi tidak melulu tentang skripsi, tapi ada business plan. Yang mana business plan ini, teman-teman nanti kalau sudah punya bisnis bisa diajukan sebagai tugas akhir, gitu ya.
Nah, ada tulisannya di sini inkubator bisnis ya atau Biskub. Biskub ini ngapain sih, Kak? Jadi kalau teman-teman nanti memang yang udah saya mau jadi pebisnis aja lah gitu ya, bisa minta tolong minta bantuan sama Biskub untuk nanti diurusin legalitasnya atau investasinya gitu ya. Dan segala macamnya tentang bisnis yang menuju ke lebih arah profesional gitu ya. Nah, ini program kami yang pertama saat ini juga sudah terakreditasi A ya. Jadi sebenarnya unggul ya di atasnya A, ini akreditasnya terbaru. Dan ini semester 5 dan 6 seperti ini ya, teman-teman. Jadi bisnisnya memang dijalankan secara real. Jadi teman-teman punya pengalaman bikin bisnis dari awal sampai dengan bisa jalan itu seperti apa. Nah, teman-teman yang memilih program Sarjana Manajemen Bisnis juga berkesempatan mengikuti kelas Fast Track. Apa sih Kak Fast Track? Fast Track itu, jadi kalau teman-teman ngambil S1 secara normal, itu kan 4 tahun ya. S2, 2 tahun gitu. Jadi 6 tahun. Ini dalam waktu 5 tahun, teman-teman sudah dapat 2 gelar. Sarjana Manajemen Bisnis dan juga Magister Manajemen dari PPM School of Management. Nah, tentunya jadi lebih cepat, biaya juga jadi lebih ringan gitu, dan teman-teman jadi lebih cepat bersaing gitu. Kalau orang-orang baru harus nunggu 2 tahun, setahun lagi nih untuk lulus S2, teman-teman udah langsung S2 setelah S1 gitu ya. Nah, program yang kedua adalah program Sarjana Akuntansi Bisnis. Program ini sudah masuk angkatan ke-13 dan kami nggak pengen nih lulusan dari akuntansi bisnis kami cuma jadi staf akuntansi ya. Mungkin teman-teman pernah gitu ya ke minimarket gitu ya beli es krim gitu ya, dikasih tuh es krimnya ke mbaknya, Mbak, saya beli ini, di-scan sama mbaknya, nit, gitu ya. Itu sebenarnya pencatatan keuangan sudah terjadi, teman-teman ya. Sudah ada mana debit, mana kredit, itu udah ada, gitu ya. Jadi mungkin staf akuntansi ini adalah salah satu profesi yang mungkin beberapa ke depan akan tergantikan oleh program. Nah, makanya PPM School of Management mendorong alumninya untuk menjadi konsultan pajak atau auditor forensik, teman-teman, di kantor akuntan publik. Nah, kurikulumnya juga sudah pakai IFRS, International Financial Reporting Standard ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya cita-cita mau bekerja di bidang keuangan di luar negeri gitu ya, itu bisa banget gitu ya. Nah, lalu apalagi sih Kak keunggulan program Sarjana Akuntansi Bisnis? Nah, salah satunya kami punya sertifikasi ya, brevet pajak A dan B. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan juga di teman-teman, segimana penting sih Kak namanya sertifikasi ya? Nah, sertifikasi ini beda dengan sertifikat ya, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya ikut seminar motivasi gitu ya, yang gratis-gratis itu, dan tidak dapat tuh sertifikat kehadiran gitu ya, diberikan kepada siapa gitu, ditandatangani oleh pembicaranya. Nah, itu sertifikat gitu ya. Tapi kalau sertifikasi ini bukan hanya selembar kertas gitu ya, tapi kompetensi teman-teman memang diakui ya, tersertifikasi, certified gitu ya. Jadi nanti kalau dibawa ke perusahaan, ijazahnya udah ada sertifikasinya. Berarti anak ini udah spesifik gitu ya. Udah bisa direkrut secara langsung gitu. Nah, ini program internasional kami. Bisa ya teman-teman, nanti 5 tahun tuh mau di dalam negeri boleh, di luar negeri juga kami dengan Asia University ada. Jadi nanti gelarnya udah sarjana manajemen atau sarjana akuntansi dari PPM, BBA dan MBA dari Asia University Taiwan. Gimana Kak kalau saya mau yang seru-seru aja? Boleh ya, ikut summer school nanti di Asia University dan juga di INHA di Korea Selatan. Di summer school ngapain sih Kak? Gitu ya. Summer school ini belajar budaya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sekarang, wah ini yang suka Korea-Korea nih, cewek-cewek ya terutama, nah mungkin bisa ikut summer school di Korea Selatan. Nah untuk ini adalah metode pengajaran di PPM. Nah, selanjutnya ini akan dibawakan oleh Kak Vera ya, supaya dari sisi yang berbeda, gitu ya. Silakan Kak Vera. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Tatang. Untuk selanjutnya nanti saat ini saya akan mengambil alih untuk presentasi. Oke, untuk selanjutnya adalah kita ngomongin nih perihal gimana sih di kelas PPM itu, di kelas itu cara mengajar dosen-dosennya seperti apa sih? Oke, jadi nanti teman-teman, karena kita adalah sekolah tinggi manajemen yang fokus untuk nantinya siap menjadi pribadi yang siap bekerja gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti di kelas kalian akan lebih sering presentasi. Kemudian juga akan banyak diskusi kelompok, ada juga di simulasi bisnis, kemudian kalian juga akan ada kegiatan kunjungan perusahaan, kemudian guest lecture itu adalah kami nanti mendatangkan seperti tokoh-tokoh atau mungkin pebisnis-pebisnis yang handal ke dalam kelas kalian untuk sharing dan diskusi, agar kalian punya pandangan nih ke depan, oh kalau saya
punya bisnis, ternyata tantangannya ini, ternyata yang harus saya siapkan adalah seperti ini, mental saya harus seperti apa sih kalau mau mulai bisnis. Kemudian juga nanti ada kegiatan seperti mentoring dan outbound, dan juga soft skill development. Nah, yang akan nanti harapannya adalah kalian memiliki self confidence atau kepercayaan diri yang tinggi, kemudian kalian punya sifat atau rasa team leadership-nya juga tinggi, bisa bekerja dengan kelompok, kemudian bisa memiliki relationship building atau hubungan antar teman-teman dengan nanti partner bisnis kalian itu oke, dan juga rasa ingin selalu tumbuh kalian akan selalu ada gitu ya. Jadi tidak menjadi manusia yang selalu merasa cukup dalam hal pendidikan dan bisnis. Jadi kalian nantinya akan menjadi pribadi yang sangat menjadi versi yang terbaik dari kalian. Oke, next. Boleh di next, Mas Syarif. Nah, apa aja sih Kak kegiatan kami di kampus selain kuliah gitu ya, biar refresh gitu ya otaknya, biar tetap ada semangat untuk ke kampusnya gitu ya. Jadi bisa teman-teman lihat di layar beberapa kegiatan yang bisa kalian ikuti di PPM. Ada badminton, ada futsal, kemudian ada paduan suara, kemudian ada basket, kemudian tuh ada Jakarta International Economic Society yang tadi di awal video sudah dijelasin JIS itu apa. Kemudian juga ada macam-macam lagi deh nanti. Kalian akan tahu ketika masuk di PPM. Cuman ini ada yang bisa saya dijelasin di sini baru ini aja. Oke, next. Nah, ini beberapa alumni. Halo, Kak Syarif, boleh di alumni dulu? Oke, ini beberapa alumni yang mungkin kalian tidak asing. Ada artis Kak Baskara Mahendra. Kemudian kalau teman-teman pernah juga tahu ada bisnis di dunia hijab yang lumayan terkenal ya. Ada Vanilla Hijab, itu juga alumni PPM. Kemudian ada Bapak Khairul Tanjung, itu juga merupakan alumni kami. Dan ada Kak Kezia, Putri Indonesia 2016. Dan juga ada Bapak Menkominfo tahun 2014-2019 kemarin, Pak Rudiantara merupakan lulusan dari PPM juga. Oke, next. Ini juga alumni sarjana, alumni untuk yang akuntansi. Ada Pak Wahyu dan teman-teman yang lainnya. Nah, next. Ini nih yang menjadi banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan, Kak. Kalau lulus dari PPM, kira-kira tempat kerjanya di mana ya? Apakah tempat kerjanya bergengsi kah atau tidak gitu ya? Nah, tentu saja bergengsi, bisa kalian teman-teman lihat nih di layar, ada Net, ada Lion. Kemudian juga tadi di video yang awal itu alumni kami kerja di manajer di Citylink. Kemudian ada juga di KO, dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuman ini yang mungkin teman-teman nggak asing ya, jadi bisa punya gambaran, oh tempat kerja saya nanti kalau lulus dari PPM, keren juga ya gitu, apalagi di Net ya, ini biasanya memang incerannya banyak anak-anak muda tuh kerja di Net gitu. Oke, next. Oke, ini sarana prasarana kami. Tentu saja ada perpustakaan untuk menunjang kalian mengerjakan tugas-tugas dan segala macam. Kemudian nih amphitheater. Jadi ruang kelas kalian itu tidak nih seperti yang ini ya, seperti yang pada umumnya ya. Jadi nanti akan ada berundak, jadi kalian tidak akan terhalang oleh kepala teman kalian yang ada di depan kalian. Jadi kalian tetap bisa fokus walaupun kelasnya lumayan isinya banyak ya, tapi kalian tidak akan terhalangi gitu ya fokus kalian karena sangat oke ruang kelasnya. Kemudian ada beranda PPM, ada co-working space yang full wifi juga. Kalian sangat bisa mengerjakan tugas di sini, diskusi dan segala macamnya, dan tempatnya sangat nyaman. Kemudian ada fitness center yang kalian bisa akses free dan juga tersedia ruang ganti dan tempat mandi dengan air panas. Itu yang sangat menjadi favoritnya mahasiswa kami karena selain bisa kuliah, bisa nge-gym, bisa mandi juga di situ. Oke. Kemudian ada kafe juga. Kafe ini adalah ya kantin ya. Kantinnya sangat bersih sekali.
Oke, next. Oke, ini untuk informasi lebih lanjut. Kalau kalian kepo nih sama PPM, ingin lebih tahu lebih lanjut, kepo Instagramnya. Kalian pasti semua punya nih ya Instagram ya. Anak zaman sekarang siapa sih yang nggak punya Instagram ya? Bisa di-follow Instagram kami di PPM School dan nakedakid.go. Kemudian untuk nomor yang bisa kalian hubungi untuk konsultasi, bisa langsung di WA di 0851 62 93 1967 atau bisa langsung kalian screenshot aja. Jadi kalian kalau misalkan masih bingung, kemudian masih sebenarnya tertarik tapi bingung kayak gitu ya. Jadi kan anak sekarang banyak bingungnya ya. Nah, itu boleh konsultasi. Langsung sama saya 085162931967 untuk tanya-tanya lebih lanjut. Nanti boleh kalian kupas lebih dalam tentang kuliah manajemen dan akuntansi di nomor ini dengan saya nantinya. Oke, next. Nah, Kak, kapan sih Kak pembukaannya untuk tahun 2023? Kami sudah buka dari sekarang dan tes terdekat nanti ada di 23 Oktober 2022. Jadi kalian sudah bisa mengumpulkan berkas-berkas dari sekarang, bisa langsung ke nomor yang tadi juga bisa untuk mendaftarnya. Jadi karena untuk rapot semester 5 kalian kan belum keluar. Jadi kalian bisa mengikuti tes reguler dulu, nanti akan dilaksanakan melalui Zoom online. Jadi tidak harus ke Jakarta, bisa lewat, nanti kita akan melakukan lewat online Zoom. Kemudian juga ada beasiswa juga, nanti bisa langsung kalian tanya-tanyakan nanti via WA. Gitu ya teman-teman ya, itu boleh di-screenshot juga. Kemudian nih ada jalur-jalurnya, ada jalur untuk beasiswa penuh, kemudian tes reguler mandiri, jalur rapot, dan UTBK. Yang paling favorit apa sih Kak untuk teman-teman yang masuk PPM? Paling favoritnya tuh adalah selain beasiswa penuh yang pasti adalah jalur rapot. Kenapa? Karena kalian tidak perlu tes. Tidak perlu tes dengan menggunakan jalur rapot saja. Namun karena syaratnya adalah rapot minimalnya semester 5, jadi mungkin kalian bisa ikut kalau semester 5 kalian sudah keluar. Itu bisa langsung join yang jalur rapot. Jalur UTBK juga bisa, jadi pakai skor UTBK kalian. Untuk terdekat, jadwalnya teman-teman boleh di-screenshot juga, di-foto juga, ini ada di 23 November ya teman-teman ya, untuk jalur tesnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk PPM. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan terima kasih. Oke. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan pada tim PPM yang sudah menjelaskan dari A sampai Z ya. Kemudian saya lihat tadi teman-teman manggut gitu ya. Nah, untuk itu kita akan buka termin pertanyaan. Saya buka 2 termin. Termin pertama untuk 2 penanya dan termin kedua juga untuk 2 penanya ya. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin mengenai beasiswa, mengenai tes masuknya, mengenai kehidupan di sana. Bima, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, boleh silahkan. Seperti biasa, perkenalkan dulu nama, kelas, kemudian pertanyaannya ya. Kamera ada di sana. Oke, seperti biasa nama saya Bima dari kelas 11F absen 26. Saya ini ingin, mana sih kameranya? Oke, sini. Saya ingin bertanya, untuk masuknya tuh ada beasiswanya apa enggak ya? Dan syaratnya tuh apa aja ya? Belum jelaskan tadi? Oke, udah. Ya. Baik, terima kasih Bima. Jadi itu Mas Tatang, Mbak Vera, atau Mas Syarif, pertanyaan dari Bima mengenai beasiswa. Mungkin Bima ingin tahu lebih detail begitu ya. Bisa langsung untuk dijawab, Mbak Vera atau Mas Tatang. Baik, saya bantu jawab. Terima kasih banyak Bima, pertanyaannya nomor absen 26 ya. Salah tadi ya. Oke, beasiswa di PPM School of Management selalu tersedia ya teman-teman setiap tahun gitu ya.
Bahkan mungkin kalau teman-teman kenal Kak Siena ya, Katarina Siena Elin kalau saya nggak salah, itu salah satu alumni juga dari SMA Loyola dan sekarang sebagai penerima beasiswa penuh di PPM School of Management. Gitu ya. Nah, gimana sih Kak biar dapat beasiswa penuh di PPM? Jadi beasiswa penuh di PPM itu memang tidak ada kriteria khusus gitu. Misalnya kriteria ekonomi gitu misalnya ya, prestasi gitu ya. Itu juga bukan salah satu syarat. Yang penting apa? Yang penting tesnya lulus gitu ya. Tesnya nanti ada 3 tahap, tesnya matematika dan bahasa Inggris di tahap pertama, lalu ada tes psikologi tahap kedua, lalu tahap ketiganya ada wawancara panel ya dengan para manajer dan tentunya manajemen di PPM School of Management gitu ya. Kesempatan beasiswanya bisa dapat beasiswa penuh ya senilai 162 juta ya, atau beasiswa parsial setengahnya, atau beasiswa potongan biaya pengembangan gitu ya. Jadi memang banyak ya beasiswa yang bisa didapatkan. Terus ada juga mungkin muncul pertanyaan, Kak, kalau udah dapat beasiswa terus saya harus ngapain nih Kak? Biasanya kan beasiswa ada ketentuan gitu ya. Nah di PPM School kalau teman-teman dapat beasiswa penuh, ketentuan yang pertama adalah IPK-nya itu minimal harus 3,00 per semester. Itu gampang nggak sih Kak? Gampang banget ya. Selama teman-teman kuliah, ngerjain tugas, absennya lengkap, ya 3,00 udah pasti tercapai. Yang kedua, teman-teman harus aktif di kegiatan PPM School of Management. Gitu ya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman dapat beasiswa penuh, teman-teman akan kami kirim kembali, ya, misalnya dari Loyola nih ada. Nah nanti tahun ini ada misalnya, tahun besok kami akan kirim ke Loyola untuk presentasi atau misalnya kalau memang nanti sudah full offline gitu ya, atau jaga booth gitu ya, atau nanti berrelasi dengan sekolah-sekolah gitu ya. Itu aja ketentuannya. Jadi nggak berat-berat banget gitu ya tesnya, dan juga kalau udah dapat juga nggak susah gitu ya, karena memang selama 4 tahun juga nanti bisa di cover biayanya oleh PPM School. Itu ya Bima, nomor absen 26. Terima kasih. Oke, begitu ya Bima. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah jelas banget? Oke, sudah jelas sekali ya. Jadi paling tidak kita harus mempertahankan prestasi ya jika sudah mendapat beasiswa. IP 3 yaitu gampang-gampang susah ya Mas ya. Baik. Baik teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Silakan, feel free. Ada yang mau ditanyakan? Jofar mungkin? Kayaknya ingin tahu sesuatu ini. Rian? Oh. Ya. Oh, atau Rian ini kayaknya. Cewek-cewek ayo. Nah. Oke, ini tadi ada titipan dari seseorang ini. Tadi menanyakan atas nama saya ya, nggak apa-apa ya Mas Tatang. Tadi ada yang menanyakan mengenai simulasi bisnis. Nah, simulasi bisnis yang dimaksud itu seperti apa konsepnya? Jadi mereka ingin tahu mengenai simulasi bisnis. Terima kasih. Oke, jadi di PPM ini perlu diketahui teman-teman, jadi kalau mungkin di persentase gitu ya, 70% itu praktik, ya, 30%-nya teori, jadi udah pasti praktik semua ya. Tadi ada analisis kasusnya juga diambil dari bukan hanya dari buku gitu atau dari jurnal ya, tapi kasus ini memang yang ditemukan oleh para konsultan kami di PPM Management. Jadi memang kasus ini benar ada gitu ya, dan yang dipelajari itu benar-benar kasus real. Nah, terus ada simulasi bisnis. Maksudnya simulasi bisnis ini apa? Yang tadi ya. Jadi entrepreneur gitu ya. Kami memang membentuk para mahasiswa dan alumni kami itu sebagai entrepreneur gitu ya. Karena kan ini juga sekolah bisnis gitu. Kalau simulasi itu kayak tadi dibimbing dari mulai awal bikin bisnis sih apa sih Kak yang dipikirin? Riset pasarnya dulu gitu ya. Di riset pasarnya tuh, nanti mau bikin produk apa? Ya bisa jadi nanti kalau misalnya teman-teman nggak melakukan riset pasar, produknya dibikin gitu, tapi pasar tuh emang nggak mau produk itu, nggak akan laku gitu ya. Terus yang kedua adalah modal gitu ya. Modalnya dari mana? Itu disimulasikan. Modalnya apakah investasi gitu ya, cari investor, atau memang modal pribadi gitu ya.
itu modal. Terus nanti pemasarannya kayak gimana? Sekarang orang udah pakai gadget semua. Terus saya pemasarannya mau nyebarin brosur aja lah di pinggir jalan gitu ya. Laku nggak kira-kira? Ya, mungkin laku gitu ya, tapi nggak akan laku keras karena memang sekarang orang sudah pakai gadget semua. Harusnya pemasarannya secara digital. Itu kayak gitu, ya. Terus nanti pas udah jalan yang dipikirin bukan hanya kalau makanan mungkin rasa gitu ya, kebersihan gitu ya, pelayanannya juga, bahkan tempat juga itu kan mempengaruhi gitu ya. Nah, itu juga menjadi bahan pembelajaran di PPM. Jadi semua tentang bisnis gitu ya. Khususnya ini karena memang ini pembelajaran, nggak bisa langsung bisnis yang besar gitu ya. Ya mungkin bisa aja sih kalau misalnya teman-teman nanti, kan ini satu kelompok 6 orang gitu ya kalau bikin bisnis di entrepreneur tuh. Ya mungkin bisa aja kalau misalnya satu orang 100 juta gitu ya, bikin bisnis yang dengan nilai 600 juta ya bisa bisnis besar ya. Tapi ini biasanya karena pembelajaran, bisnisnya ya bisnis kecil gitu ya. Tapi diharapkan dengan bisnis kecil itu teman-teman udah tahu gimana caranya bikin bisnis dari awal sampai dengan bisa jalan gitu ya. Dan nanti ada Biskub. Biskub itu apa? Nah, kalau teman-teman nanti setelah lulus, wah kok kayaknya gue daripada diatur-atur orang gitu ya, kerja udah punya pengalaman bikin bisnis kemarin gitu ya, ya udahlah bisnis yang kemarin dilanjutin, bisa dibantu sama Biskub. Biskub itu lebih ke next levelnya bisnis gitu ya, next levelnya bisnis kalian gitu ya. Jadi nanti dibantu sama teman-teman Biskub ya tadi ya, kayak misalnya butuh legalitas gitu ya, terus butuh sertifikasi halal misalnya, terus butuh nanti investasi dana lebih besar, investasi modal lebih besar gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Nanti Biskub itu ke next level bisnis. Jadi seperti itu Ibu Susan. Jadi memang di PPM School ini diajarkan banget bagaimana caranya bikin bisnis dari awal sampai dengan bisa jalan. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa lebih dari 60% itu langsung praktek ke lapangan ya, Mas Tatang ya? Betul, betul Bu. Jadi memang langsung praktik ya. Bahkan ini ada satu mata kuliah apresiasi terhadap religius dan kewarganegaraan, itu bukan lagi belajar teorinya gitu ya, tapi memang langsung praktik. Jadi si anak-anak ini kebetulan semester 1 baru masuk nih ya. Jadi lagi dirancang juga nanti teman-teman itu bagaimana caranya mengapresiasi atau menjalankan Pancasila gitu ya, tapi dengan praktik. Gimana caranya misalnya bikin seminar tentang Pancasila, bikin seminar di sekolah SMA tentang harus menjauhi narkoba kayak gitu. Nah, itu memang pembelajaran yang memang ada di PPM. Jadi lebih praktikal gitu ya. Iya. Saya sih senang banget ya, karena kan berarti kan soft skill anak-anak itu kan terasah. Jadi ketika Betul. mereka lulus, terjun, sudah terbiasa ya Mas ya. Itu luar biasa loh teman-teman. Selain kita belajar akademik, juga belajar untuk ilmu-ilmu kehidupan. Selain soft skill juga ilmu-ilmu kehidupan ya. Mungkin kalau kelas 12 sudah hafal dengan transferable skills ya. Masih ingat Rian, transferable skills apa saja? Transferable skills. Nah, padahal baru aja pelajaran kemarin ya. Ebi masih ingat transferable skills? Karena apa yang Mas Tatang sebutkan tadi itu nyambung dengan pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan. Baik, kita akan buka termin yang kedua ya Mas, enggak apa-apa ya? Oke. Silakan, satu lagi. Oke, ini ada lagi dari Angelita. Silakan. Perkenalan dulu, Angel. Oke, perkenalkan namaku tuh Maria Angelita, aku dari kelas 12A. Aku ingin bertanya, kehidupan mahasiswa yang paling terkenal di PPM School of Management tuh apa ya? Sama di PPM School of Management tuh ada ospek atau tidak? Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Angel. Jadi yang pertama itu mengenai kehidupan, mungkin ini kegiatan mahasiswa ya Mas ya, kegiatan mahasiswa yang mungkin banyak diminati. Dan yang kedua itu mengenai ospeknya. Ini kayaknya sudah, si Angelita ini sangat visioner ya, sudah memikirkan besok kalau masuk ospeknya kayak gimana ya, gitu. Monggo Mas. Iya, jadi yang pertama tentang ospek ya, ini karena ospek ini baru aja selesai ya, kalian yang masuk di tahun 2022 ini. Ospek di PPM itu akan berjalan 1 minggu gitu ya. Tapi apakah akan
suruh bikin aneh-aneh, misalnya bikin tas dari karung terigu gitu ya, atau misalnya bikin topi toga gitu dari koran gitu ya. Enggak ya, teman-teman, di PPM School itu udah nggak berlaku ya kayak gitu-gitu. Jadi ospek di PPM ngapain? Yang pertama akan ada seminar gitu ya. Seminar apa? Seminar tentang bagaimana caranya belajar efektif gitu ya. Yang kedua itu akan ada seminar motivasi nanti ya dari motivator kita. Yang ketiga nanti akan ada simulasi bisnis. Nah, simulasi bisnis aja udah diajarin pas ospek. Jadi teman-teman nanti akan dikelompokkan di kelompok kecil. Malamnya baru dikasih tahu tuh sama panitianya. Besok kamu harus nyediain produk ya. Produknya besok harus dibawa, harus siap jual. Nah, itu pas orientasinya kayak gitu. Nanti dijualnya di mana? Dijualnya di kantin kita. Yang beli siapa? Yang beli para mahasiswa, para karyawan, para peserta training gitu ya. Jadi ospeknya di PPM itu seperti itu ya. Jadi memang banyak belajar bisnis, terus seminar-seminar gitu ya. Bukan lagi ospek yang memang malu-maluin gitu ya istilahnya, nggak ada ya. Apalagi yang bullying kayak gitu udah nggak ada di PPM Sekolah Manajemen. Gitu. Yang kedua, kehidupan kampus. Nah, di PPM School ini nanti kalau teman-teman jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Tahu nggak kupu-kupu apa? Kuliah pulang ya. Jadi harus kalau kemarin BEM-nya bilang gini, saya ini sekarang mahasiswanya kura-kura, Kak. Apa kura-kura? Kuliah rapat gitu ya. Karena memang organisasinya banyak, teman-teman ya. Dari mulai organisasi BEM ya, terus juga organisasi UKM yang tadi ya, UKM aja ada yang mulai serius gitu, yang JIS itu tadi yang dijelaskan Kak Vera, itu Jakarta International Society Economy itu serius gitu. Seriusnya gimana? Jadi ini kayak sebuah IO gitu ya, sebuah IO, mereka itu nanti mempertemukan para CEO muda seluruh Indonesia gitu ya, atau para pebisnis muda seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Tentu saja networking ya, jaringan ya teman-teman ya. Nah itu di JIS. Terus ada yang olahraganya gimana Kak? Olahraga di PPM, memang PPM School ini unik ya. Ada di pojok Pengkolan Menteng Jakarta Pusat gitu ya. Yang mana kalau misalnya kami ada sebenarnya lapangan parkir, kita jadiin lapangan bola bisa nggak? Bisa. Gitu ya. Cuman rasa-rasanya untuk harga tanah di Menteng untuk dijadikan lapangan bola kok sayang gitu ya. Mending dijadiin ruang kelas aja kalau nggak gedung gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti mau olahraga di PPM School, kami sewakan lapangan ya. Biasanya di daerah Romangun tuh ada satu hall gitu, itu kita sewa untuk PPM School. Nah, ada juga kompetisi. Nah, kompetisi ini PPM tuh seniat sangat niat banget gitu ya kalau misalnya teman-teman mau ikut kompetisi. Kompetisinya bisa di bidang akademik ataupun non-akademik. Kemarin ada kompetisi di bahasa Mandarin gitu ya. Terus ada kompetisi e-sport juga. Itu kalau e-sport kemarin sama bahasa Mandarin, dari rumah kita jemput pakai mobil PPM School. Kita anterin sampai ke venue. Dari venue kita anterin lagi ke rumah gitu ya. Itu seniat itu. Apalagi kalau bimbingan, kalau misalnya kompetisinya yang bidangnya akademik gitu ya. Misalnya kompetisi bisnis case competition misalnya gitu ya. Kalau enggak marketing competition. Nah, itu juga enggak dilepas cuman ya udah ikut aja gitu ya bawa nama PPM School, enggak ya. Jadi memang dosen-dosen dan juga kakak tingkat yang memang punya pengalaman ya di bidang kompetisi itu kami libatkan untuk menjadi mentor gitu ya. Kehidupan di PPM seperti itu teman-teman. Jadi dan nggak ada senioritas. Nah, ini enaknya nih di PPM School nggak ada senioritas. Terus juga memang kan di PPM terimanya nggak banyak, hanya 1 tahun hanya kurang lebih 100 ya. Jadi kebayang dong sama teman-teman 100 orang 1 tahun gitu ya. Jadi nggak banyak, nggak rame, untuk belajar masih enak, nggak ada senioritas ya. Bahkan kalau teman-teman nanti, wah pas mau UAS, kok saya nggak bisa nih mata kuliah ini gitu ya. Nah, nanti bisa minta tolong sama kakak kelas ya, Kak, minta tutor dong Kak, kita mau ujian, mau UAS gitu. Boleh, itu sangat boleh banget di PPM School kayak gitu ya. Pinjem buku, bahkan yang dari S1 gitu ya, pinjem buku dong Kak, ke S2 gitu ya. Bahkan sampai menikah juga ada itu ya. Jadi dia minjem buku, mau ujian nggak ada, minjemnya ke S2 sampai nikah itu juga ada. Karena memang bukan nikah yang dibahas ya, tapi memang sedekat itu dan nggak ada senioritasnya. Mungkin itu ya Bu, bisa menjawab pertanyaan dari Angel. Oke, baik. Terima kasih Mas Tatang. Sudah menjawab ya Angelita? Ya. Baik teman-teman, yang terakhir apakah masih ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya?
Oke, baik. Baik Mas Tatang dan Mbak Vera, sebelum kita masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan, apakah ada kesan pesan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman di Loyola ini? Baik, terima kasih Bu San. Jadi saya yang pertama sekali saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya. Ini kesekian kalinya kami diundang di SMA Loyola. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kami sudah bisa mengunjungi langsung gitu ya teman-teman di Semarang. Yang kedua, mungkin ini sedikit tips aja gitu. Jadi mungkin hari ini gitu dan mungkin hari-hari kebelakang teman-teman telah mendapatkan informasi banyak banget gitu ya dari kampus-kampus, dari teman-teman kita juga gitu ya. Mungkin tipsnya gini. Yang pertama kalau teman-teman mau milih kampus gitu ya, tentuin dulu passionnya gitu ya. Teman-teman passionnya apa? Jangan gini, ada nih di PPM School yang kasusnya kayak gini. Udah semester 6 pindah ke kita gitu ya, cuman gara-gara salah jurusan. Kenapa kok kamu bisa salah jurusan semester 6? Karena ikut-ikutan. Nah itu nggak bisa teman-teman kayak gitu ya. Waktu, usia sudah berkurang ya. Jadi kalau teman-teman pilih kampus, pilih sesuai passion, baru setelah itu tentukan passion. Setelah passionnya ketahuan, wah gue mau bisnis nih. Tentuin kampus yang teman-teman suka dan teman-teman tahu bahwa kampus ini nanti akan bisa mewujudkan cita-cita kalian dari bidang passion kalian. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Ibu Susan.